permintaan tersebut, istighatsah tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dan dalil dari menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, dalam surah Al-An'am ayat 162 163. Wa minas sunnati la'anallahu man zabaha li ghairillah. Di dalam sunnah atau di dalam hadis dalilnya adalah Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan yang terakhir yaitu nazar, qaulu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi seseorang yang telah bernazar itu menunaikan nazarnya yang mana mereka takut terhadap suatu hari yang akan datang azab itu merata, yaitu di hari kiamat. Alhamdulillah, itu yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah kita lanjutkan. Jadi untuk landasan pokok yang pertama itu sudah selesai, ma'rifatullah, alhamdulillah telah kita selesaikan. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan bersama-sama. Yang intinya bahwasannya Rabb kita Allah, ma'bud yang disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan adapun ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tidak boleh sedikit pun untuk manusia, tidak boleh sedikit pun untuk mencari apapun bentuknya, ada sedikit debu pun tidak boleh. Semuanya ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada sedikit yang dipalingkan kepada selain Allah, maka rusaklah ibadah tersebut. Rusaklah ibadah tersebut. Bahkan Allah tidak menerimanya karena ada sedikit hal yang di situ ada niat terselubung, dan Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Sebagaimana ada di suatu peperangan, orang yang gagah berani banyak menebas musuhnya, memporak-porandakan barisan musuh. Namun ketika itu Nabi SAW mengabarkan, karena Nabi mendapatkan wahyu bahwasanya pejuang yang tangguh itu masuk neraka. Sementara para sahabat itu menilai bahwasanya ia adalah seorang yang syahid, orang yang gugur di medan perang fisabilillah. Akan tetapi Nabi SAW dikhabarkan melalui wahyu tentunya bahwasanya orang tersebut, pejuang yang gagah berani tersebut, ahli neraka. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, karena sebagian sahabat, kenapa? Kan bukankah dia gagah berani membelah barisan musuh, sangat berani sekali. Ternyata ketika sakit itu tidak tahan dia, menahan sakit. Akhirnya bunuh diri. Ditancapkannya pedangnya, lalu ditusukkannya ke arah jantungnya. Mati. Itu makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa dia adalah ahli neraka. Jadi ini kita hati-hati terhadap amalan kita. Seandainya bisa itu disembunyikan, sembunyikan, karena itu lebih selamat. Itu lebih selamat daripada dipublikasikan, daripada dibuat status. Buat status alhamdulillah 16 Rajab, berapa sekarang? Ya, 16 Rajab belajar matan salah satu usul di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk apa? Terkadang kita hidup di zaman yang harus diakui oleh manusia. Manusia yang sama, manusia itu sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa mengampuni dosa, sama dengan kita. Jadi janganlah kita cari muka terhadap manusia, tetapi carilah apa yang di sisi Allah, yang itulah yang lebih utama. Baik. Jadi untuk landasan pokok yang pertama, alhamdulillah telah kita selesaikan. Kita masuk ke al-aslu tsani, yaitu pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adilah, itu mengenal agama Islam dengan dalil. Dengan dalil. Wahwa, jadi di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala,
Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bahwasanya definisi dari Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu bitta'ah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan diiringi dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dan ahlinya. Inilah Islam. Inilah Islam yang ada di ID card kita atau KTP, agama Islam. Inilah dia Islam itu. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ketaatan di situ, diiringi dengan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Itulah Islam. Itulah Islam yang alhamdulillah agama yang satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghil Islam madina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak menerimanya. Ketika di akhirat ada orang selain agama Islam, apapun nama agama tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini hak Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah hanya menerima agama Islam di akhirat kelak. Jadi kita alhamdulillah beragama Islam, kita mencoba untuk mendalami agama ini, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipertahankan sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat. Dan itulah akhir kehidupan yang indah. Sebagaimana salah satu doa dari Imam Ahmad bin Hanbal agar dihidupkan di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah a'adakumullah. Lalu muallif menyebutkan di sini, kita ambil dulu beberapa paragraf. Wa huwa salah satu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama al-islamu wal imanu wal ihsanu. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke dasar sebenarnya. Pelajaran rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Ya, ada 2. Taib. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak sanggup, yakinlah Allah melihat kita. Taib. Sebelum kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, kita bahas yang ini dulu. Kita bahas paragraf yang pertama mengenai landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ini Islam yang disebutkan oleh muallif, sudah disebutkan definisinya, yaitu berserah diri al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam yang dimaksudkan terhadap di antara 3 pokok landasan yang insyaallah akan kita pelajari. Yang landasan yang kedua itu Islam yang dimaksud, agama Islam. Jadi mengenalnya dengan dalil, mengenal agama Islam dengan dalil, yaitu mengenal dengan kitab Allah dan sunnah. Jadi dengan itu kita mengenal agama Islam. Kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, maka itulah Islam. Itu dasar landasan yang utama dari agama Islam.
Itu landasannya, itu sumber ilmunya. Bukan sumber ilmunya para ulama, enggak. Ulama itu hanya menjelaskan kepada kita, memahami terhadap kita dalil-dalil di dalam kitab Allah dan sunnah. Itu fungsi dari ulama, mewariskan ilmu, mewariskan kalamullah, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, bukan perintis. Ini harus kita sedikit, ulama dilecehkan. Kita tidak melecehkan ulama. Berapa banyak ulama kita sebutkan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita doakan dengan rahmat Allah, karena kita menghormati ulama kita. Akan tetapi yang kita dudukkan terkadang membenturkan perkataan ulama dengan dalil. Ini kurang ajar. Orang-orang ini baru belajar matan salah satu usul, telah menghina ulama. Enggak. Kita menghormati ulama, dan bahkan yang kita bahas salah satu karangan ulama kita. Jadi harus didudukkan sesuai dengan porsinya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi bukan mewariskan dinar dan dirham, bukan mewariskan harta benda, tetapi mewariskan ilmu. Yang sumbernya tadi disebutkan kitabullah dan sunnah. Itu yang diwariskan oleh ulama. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Dan banyak ulama-ulama kita yang menyuruh kita untuk kembali kepada dalil. Jadi jika ada pendapatku berseberangan dengan dalil atau sunnah, ambil sunnah, ambil hadis Nabi, tinggalkan pendapatku. Jika engkau menjumpai hadis yang sahih, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sah atau sahih, maka itulah mazhabku. Ini banyak perkataan-perkataan para ulama yang seperti ini. Di antaranya a'immatul arba', imam kita yang 4, imam dunia. Atau ungkapan Imam Malik, setiap perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak. Ila ashabal qabr. Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, mengajar hadis Nabi SAW di Masjid Nabawi sambil menunjuk ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan manusia itu bisa ditolak dan bisa diambil kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita dudukkan sebagai seorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi talabul ilm, seorang penuntut ilmu. Harus ilmiah, harus jelas landasannya. Tetapi alhamdulillah kalau kita di Sumatera bagian tengah tidak terlalu banyak khurafatnya. Kalau di belahan negeri kita yang lain, ini kabar terbaru, mungkin jamaah atau bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengetahui. Ini tempat pintu Sunan Giri untuk ke Mekah. Rame-rame juga jamaah pergi situ. Kan khurafat, tahayul. Itu tempat pintunya. Nanti tentunya ada kotak-kotak infaknya. Ini tujuan mereka. Tujuan mereka adalah itu ini fulus. Itu infak. Itu kalau mereka membukanya ke makam-makam keramat itu, banyak mereka mendapatkan infak-infak dari jamaah yang ziarah ke situ. Di ujungnya ma'isyah. Begitu juga di dakwah para ustadz ini tanpa dipungkiri yang berseberangan. Misalnya ada salah satu ustadz diundang di instansi harus dibayar 15 juta. Kalau enggak boleh, enggak mau ngisi. Ini ustadz yang apa aja lah, ustadz yang dia berapa aja dikasih katanya kan. Enggak dipatok. Nah, sekarang ustadz dipatok. Padahal para nabi dan rasul itu tidak meminta upah. Tidak ada, para nabi dan rasul tidak minta upah. Yang mereka inginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib. Adapun berserah diri kepada Allah, yaitu berserah diri dengan syariatnya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Islam yang dipuji oleh Allah. Yang dipuji oleh Allah, yang akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang mendapatkan ganjaran apabila mematuhinya, dan apabila melanggarnya juga mendapatkan balasan berupa azab. Melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ada konsekuensinya, yaitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah takdir Allah yang Allah telah tetapkan di Lauh Mahfuz, dan di pekan yang lalu alhamdulillah telah kita singgung juga masalah Islam kauni dan Islam syar'i. Islam syar'i berupa syariat, kauni yaitu ketetapan Allah. Begitu juga dengan masalah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, itu tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apapun yang terdapat pada diri kita, baik itu kebaikan dan keburukan, yakinilah itu telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini tidak bisa kita mengelaknya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ard. Jadi kepada Allah semuanya berserah diri, baik itu yang di langit maupun yang di bumi, tau'a wa qarha, baik itu secara suka ataupun tidak suka, baik rela maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah semua dikembalikan. Semua kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Itu tidak bisa. Nah, tunggu dulu, belum siap-siap, belum bertaubat, belum siap-siap untuk menghadapi kematian. Tidak, apapun kondisinya, siap tak siap, suka tak suka, itu tetap berangkat, apapun kondisinya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanillakumullah. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran dari sini, yaitu bahwasanya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Idz qalu liqaumihim, yang ketika itu mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekufuranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Lalu di bagian akhir itu Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun darimu siksa dari Allah. Lalu Nabi berdoa, ya Rabb kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah
kami kembali. Taib. Itu dalil berlepas diri terhadap kesyirikan dan ahlinya. Jadi itulah, dengan 3 pokok itulah Islam dibangun. Yang pertama dengan berserah diri mentauhidkan Allah, yang kedua dengan ketaatan. Ketaatan di sini ketaatan menjalankan perintah Allah, ketaatan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ini dia tiga komponen yang membangun Islam tersebut. Adapun rukunnya, kita masuk ke rukunnya. Di tingkatan tadi Islam, iman dan ihsan. Setiapnya kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan tersebut ada rukunnya. Farkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Ya, sebagaimana kita ketahui, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Jadi rukun Islam 5 yang kita ketahui, dan ini tidak boleh satu pun dianggap sepele atau dianggap remeh. Ini rukun. Ini rukun. Yang mana rukun, kalau di dalam rukun-rukun ibadah tidak ada rukun, maka batallah. Sebagaimana misalnya seorang haji wukuf di Arafah, itu adalah rukun. Lalu dia tidak wukuf ketika itu, maka jika ada kesempatan ulang haji kembali, karena dia tidak mengerjakan rukun. Begitu juga dengan sholat, dia tidak membaca Al-Fatihah, itu rukun, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, karena itu adalah rukun. Ini Islam itu 5 rukunnya, tidak boleh satu pun dianggap remeh. Dan semoga ini bisa dicapai kelima-limanya, diusahakan kelima-limanya. Hatta haji. Ini haji ini yang paling berat, karena kita katakan paling berat, sebenarnya semuanya berat, tidak ada yang ringan dalam agama. Kalau untuk haji rata-rata orang berkilah, belum ada panggilan, masih kotor. Nanti bagaimana nanti di tanah suci? Akhirnya nunggu, meninggal jadinya, tidak jadi. Apalagi ditambah sekarang daftar tunggu yang lama. Taib. Kita lanjutkan, fadalilu syahadati qaulu ta'ala. Dalil dari syahadat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Dia, yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan juga malaikat, begitu juga dengan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yang menegakkan dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia, sesembahan kecuali Dia, yang maha agung dan maha bijaksana. Taib. Sebelum kita lanjutkan, ini ada faedah tentang ayat ini, yaitu kesaksian syahadat. Bersaksi pertama Allah, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu, yang menegakkan dengan keadilan. Perhatikan di sini Allah menyebutkan keadilan dengan tauhid. Allah menyebutkan keadilan dengan tauhid, karena dengan tegaknya tauhid itu tegaknya keadilan. Berarti sudah ditegakkan sesuatu itu, diletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu diletakkan pada posisi ma'bud, yang disembah.
Itulah keadilan. Bukankah keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan posisinya? Jadi seorang yang telah mentauhidkan Allah berarti telah melakukan keadilan. Telah melakukan keadilan. Seandainya tidak melakukan keadilan, berarti melakukan kezaliman. Itu kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Jadi ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Kesaksiannya digandengkan dengan Allah, malaikat dan ahli ilmu. Kita ambil faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ahli ilmu ini, ulul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya ayat ini adalah pujian, kesaksian orang-orang yang berilmu. Dipuji oleh Allah kesaksian orang berilmu. Allah menggandengkan, Allah mempersaksikan dirinya sendiri, menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Dia, kemudian para malaikat, kemudian ahli ilmu, orang yang berilmu. Kemudian faedahnya lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, anjuran untuk menuntut ilmu. Terbesit di sini bahwasanya kita diminta atau diperintahkan untuk menuntut ilmu dalam ayat ini. Kalau dalam konteksnya, kalau kita tidak dipahamkan oleh ulama, kita tidak paham. Ini syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu. Tidak ada perintah untuk menuntut ilmu di sini. Talabul ilmi, utlubul ilmi, tidak ada perintah seperti itu. Kita tahunya kalau ada fil amar itu berarti perintah. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu tersebut. Ini baru ada. Sementara di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya di ayat ini perintah untuk menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Wajib hukumnya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah pribadi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Meskipun hadis itu konteksnya muslim, mencakup juga muslimah. Wajib hukumnya. Kemudian faedah dari ayat yang baru saja kita dengarkan dalam surah Ali Imran ayat 18, yaitu tingginya derajat orang yang berilmu. Tingginya derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu itu beberapa derajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah yang akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian dari ayat tersebut bisa diambil juga faedahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan ilmu syar'i dibandingkan ilmu yang lain. Misalnya ada seseorang yang favorit sekarang itu tanpa dipungkiri fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu menyembuhkan penyakit jasad. Adapun penyakit rohani itu tabibnya adalah para dai, para ustadz. Mana yang lebih parah penyakit jasmani daripada penyakit rohani? Kalau dapat sama-sama sehat, Ustaz. Ya, benar. Akan tetapi kebutuhan terhadap ruh itu lebih besar. Itu makanya ulama kita menyebutkan kebutuhan seseorang itu terhadap ilmu itu melebihi dengan kebutuhan makan dan minum. Karena apa? Makan dan minum itu sudah kita lakukan, sudah aman. Atau tidak makan minum kita lemas, dah habis perkara. Adapun masalah ilmu itu dibawa terus. Ilmu dibawa terus. Ilmu dibawa terus. Dan adakah ilmu itu ada berkahnya atau tidak? Apa berkahnya ilmu? Yaitu dengan diamalkan tentunya. Karena ilmu itu bukanlah ghayah, bukanlah tujuan akhir. Sudah berilmu mengetahui kita sudah enggak. Tetapi itu adalah cuman wasilah agar diamalkan. Dan
insyaallah kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, seorang penuntut ilmu itu nanti akan dituntun oleh ilmunya, dituntut. Nih harus begini, harus begini, harus begini. Ilmu itu yang akan menuntun kita. Ini tidak boleh. Ini dilakukan. Ini ganjarannya besar. Ini dosanya besar. Nah, itu dengan pengetahuan tersebut kita mendapatkan rambu-rambu dari ilmu tersebut. Tapi kalau tidak ada, sudah, tidak ada pematang sawah lagi kan, datar saja semua. Tidak ada pula patokan batas tanah. Tanah orang, tanah kita juga. Ini bahaya, bahaya. Jadi harus ada batas-batasannya. Dan itulah salah satu manfaat dari kita mempelajari ilmu tersebut, menuntut ilmu tersebut. Itu ibadah. Itu ibadah. Dan seandainya kita cermati satu hadis ini saja, maka berlomba-lomba kita dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang belajar, bagi orang yang senantiasa memahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, banyak sarana-sarana menuntut ilmu. Banyak, apalagi di zaman kita ini, banyak sarananya. Banyak sarananya. Tetapi yang tentunya yang paling berkah adalah yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Man ijtama'a qaumun, sesuatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu dengan yatlu kitab Allah, dengan yatadarusuna bainahum, yaitu dengan membacakan kitab Allah dan saling mempelajarinya. Nah, ini salah satu keberkahan di majelis ilmu. Berbeda kalau kita menonton misalnya melewati HP, itu mungkin yang kita tonton hanya short video itu, yang pendek-pendek. Tidak ada orang nonton di kajian itu 1 jam, tidak ada. Kecuali sebagian yang sekarang yang lagi heboh-hebohnya drama apa? Korea, drama drakor, drama Cina, drama Korea, itu 2 jam santai saja nontonnya. Wal'iyadzubillah wa Allahu musta'an. Itu tanyakan kepada ibu-ibu. Sekarang bukan ibu-ibu saja, sudah banyak orang nonton itu. Karena kalau kita scroll ada terus. Pantasan orang awalnya dilihat, akhirnya kecanduan. Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Baik, itu dalil dari syahadat. Kemudian disebutkan oleh muallif di sini, wa ma'naha, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita lihat terjemahan, tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada pencipta selain Allah, dan seterusnya. Itu termasuk juga dari makna dari la ilaha illallah. Akan tetapi yang pasnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dijelaskan oleh orang tua dahulu, salah seorang dai juga yang sepuh, itu sebelum ada dirubah oleh salah seorang tokoh masyarakat di negeri ini, tokoh yang ditokohkan, kita sebut saja karena sudah diketahui. Sebelumnya itu makna dari la ilaha illallah disebutkan definisinya ini, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Di tahun 70-an pulanglah orang-orang belajar dari negeri-negeri kafir, lalu pulang ke Indonesia, menyebarkan pemahaman liberalnya, lalu dirubahlah dengan yang kita lihat sekarang ini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi itu dirubah oleh Nurkholis Majid tahun 70-an sekian. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ustadz kita yang sepuh. Itu yang disebutkan. Awalnya dahulu itu yang diketahui oleh
orang-orang la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti dari sini kita pahami bahwasanya selain Allah berarti itu sesembahan yang batil, sesembahan yang salah. Orang menyembah patung salib itu salah. Orang menyembah patung Buddha itu salah. Orang menyembah Hanuman itu salah. Apalagi Krishna, Shiva, sapi itu salah. Bahkan semuanya. Jadi dijelaskan oleh ulama kita, setiap kita itu butuh terhadap sesembahan fitrahnya, tetapi karena salah akhirnya sesuatu pun dianggap benda-benda, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dikeramatkan itu yang disembah. Berarti sesembahannya salah. Sesembahannya salah. Inilah tugas para nabi dan rasul, tugas para ulama, tugas para dai untuk mengembalikan atau memberitahukan sesembahan itu hanya Allah saja. Taib, karena waktu yang membatasi, kita cukupkan pelajaran kita sampai makna dari la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.